Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Utami Ningsih, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan, Bapak Suwondo dan Bapak Solipiani selaku fasilitator dan pengajar praktik saya. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Rendahnya kesadaran murid terhadap nilai disiplin diri di sekolah, di mana selama ini kepatuhan murid terhadap peraturan sekolah hanya sebatas untuk menghindari hukuman semata, sehingga dibutuhkan pembiasaan-pembiasaan perilaku positif yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam disiplin diri dan pada akhirnya akan dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah tujuan aksi nyata. Aksi nyata saya ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk mewujudkan murid yang memiliki motivasi intrinsik dalam disiplin diri, dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah tolak ukur dari kegiatan aksi nyata saya, yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Berikutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya yang keempat adalah lini masa atau langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Yang pertama, pendahuluan. Pada tanggal 23 Desember 2022, saya menghadap kepala sekolah untuk mengajukan gagasan dan proposal kegiatan dari sosialisasi penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Pada tanggal 30 Desember 2022, saya kemudian menyusun kepanitiaan dan jadwal pelaksanaan sosialisasi penerapan budaya positif ini. Di tahap pelaksanaan, pada tanggal 21 Januari 2023, saya melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif kepada komunitas praktisi di MGMP Fisika Kabupaten Banyuwangi. Kemudian tanggal 25 Januari 2023, saya berkolaborasi dengan rekan guru dalam penerapan budaya positif dengan menyusun keyakinan kelas. Di tahap penutup, tanggal 26 Januari 2023, saya melakukan evaluasi dan refleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kelima adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan penuh dari kepala sekolah dan rekan guru, serta murid dalam mendukung penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang ketiga, dukungan dari wali murid dalam penerapan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah dokumentasi mengenai penyusunan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Oke, baik. Alhamdulillah ya, pagi ini semua bersemangat. Kita mengawali di tahun baru ini, mengawali di semester ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, di awal pembelajaran ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin ini hal yang baru buat kalian ya. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Jadi, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama. Jadi, yang diyakini oleh seluruh warga kelas yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan yang akan diturunkan di kelas-kelas yang nantinya kita sepakati bersama, kita wujudkan bersama, dan kita jaga bersama. Adapun tujuan dari keyakinan kelas ini adalah untuk mewujudkan bagaimana kondisi kelas impian kalian. Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Nah, itu nanti akan tertuang dalam keyakinan kelas yang kemudian akan kita sepakati bersama dan kita taati serta kita wujudkan bersama. Sampai di sini sudah paham tentang keyakinan kelas yang akan kita buat? Oke, baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama nanti silakan kalian tuliskan pada sticky note yang udah Ibu siapkan ini nanti, kelas impian seperti apa yang kalian ingin wujudkan.
Kalian tuliskan di sini, tidak harus menggunakan nama ya, pakai nama boleh, tidak dituliskan namanya juga nggak apa-apa. Lalu nanti setelah kalian isi, kalian silahkan tempelkan di papan tulis depan dari kelas impian yang sudah kalian tuangkan di kertas ini. Nah setelah itu nanti mari kita diskusikan bersama keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang akan kita jadikan, yang akan kita sepakati di kelas kita ini. Sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik kita mulai ya. Nanti silakan didiskusikan dengan teman sebangku kalian. Ibu berikan nanti masing-masing bangku menuliskan di satu lembar kertas, gitu ya. Diskusikan saja. Oke, jadi silahkan diobrolkan bersama. Kira-kira kalian memimpikan kondisi kelas seperti apa? Satu contoh, misal satu contoh. Bagaimana sih Bu menuangkan impian kita nanti ke dalam keyakinan kelas? Saya ambil contoh ya. Ada peraturan wajib menggunakan helm. Nah, dari peraturan wajib menggunakan helm, ini sebenarnya terkandung nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang ada pada peraturan ini, yaitu tentang nilai-nilai keselamatan diri. Nah, berarti keyakinan yang kita yakini bersama bahwa itu adalah nilai yang baik, yang patut untuk kita taati dan kita wujudkan adalah nilai dari keselamatan. Nah, sekarang silakan kalian tulis, misal saya memimpikan kelas yang bersih. Saya memimpikan kondisi kelas di mana teman-teman bertanggung jawab atas barang yang dipinjam dan dikembalikan. Nah, itu impian-impian. Silakan kalian tulis di kertas tadi, kemudian nanti dikumpulkan atau ditempelkan di papan depan, gitu ya. Nah, apakah semua sudah selesai menuliskan di sticky note-nya? Oke, baik. Kalau sudah, sekarang silakan perwakilan masing-masing bangku untuk menempelkan hasil kerja barengnya di papan tulis depan. Oke, silakan. Dijadikan satu yang rapi gitu ya. Tempelkan semua. Ibu minta tolong perwakilan satu orang untuk membacakan hasil kerja temunya di depan. Oke, baik, Benson. Silakan maju ke depan ya. Nah, nanti mari kita pikirkan bersama, kita diskusikan bersama. Kira-kira dari hasil penyampaian aspirasi temanmu itu nanti nilai keyakinan atau kebajikan apa yang diinginkan di kelas kita. Paham ya? Oke, baik. Silakan dibacakan, Benson. Kondisi kelas impian adanya peraturan terikat yang memberikan hasil mengenai kedisiplinan dan ketentuan siswa dalam kelas, ketertiban siswa dalam kelas. 2. Bersih. 3. Tertata dengan rapi. 4. Siswanya bisa memilah waktu belajar dan bercanda. 5. Seru. Oke, baik. Kira-kira dari sticky note yang pertama tadi, bahwa yang diinginkan adalah kelas yang bersih, kemudian bisa memilah waktu antara kapan waktunya bercanda, kapan waktunya serius mengerjakan tugas. Mungkin ini agar temannya tidak terganggu gitu ya saat harus serius belajar dan yang lainnya bergurau gitu ya. Jadi kira-kira nanti impian kelas ini akan bisa terwujud dengan kita menyepakati keyakinan kebaikan apa? Ada yang ingin berpendapat? Kondisi kelas impian itu bisa terwujud saat kita meyakini tentang nilai kebaikan apa? Menghargai, oke. Saling menghargai sesama. Ada lagi? Iya, kenyamanan. Kenyamanan akan bisa terwujud kalau kita saling menghargai. Kemudian apa lagi selain saling menghargai? Oke, menghormati. Iya, betul, saya tulis ya. Saling menghormati. Saling menghormati. Terus yang kedua tadi apa? Saling menghargai.
Oke, silakan dilanjutkan untuk sticky note berikutnya. Untuk sticky note yang kedua, 1 menginginkan kelas yang normal-normal saja, 2 menginginkan kelas yang fasilitasnya lengkap, 3 menginginkan teman yang sefrekuensi. Wow, teman sefrekuensi. Teman sefrekuensi itu bisa kita dapat kalau kita dengan teman kita saling memahami. Oke, saling memahami. Saling memahami berarti apa? Saling Tuh? membutuhkan. Iya, saling membutuhkan lagi. Toleransi ya. Saling memahami atau saling toleransi. Berikutnya, Untuk sticky note yang ketiga, saya ingin kelas yang saling toleransi. ya sudah ya. Oke, lanjut. Kami menginginkan kelas yang damai, kompak, dan menyenangkan. Damai, kompak, menyenangkan. Kira-kira sudah termasuk ke poin 3 yang kita tulis? Sudah. Kalau 3 poin itu kita yakini bersama, kita terapkan bersama, maka kelas yang nyaman akan bisa tercipta. Lanjut. Saya punya impian kelas yang bersih dan nyaman dan memberikan fasilitas yang terbaik. Oke, sama dengan yang tadi ya. Lanjut lagi. Ini bagus sekali, saya baca yang Ya. bersih, nyaman, dan aman, menghilangkan segala circle dan kompak, banyak jogan, relasis, sara, dan bullying. Ya. Aman. Kelas akan bisa aman kalau kita meyakini nilai apa? Nilai kebajikan apa? Kalau aman. Jujur, ya. Nilai kejujuran ya. Mengutamakan kejujuran. Berarti nanti kalau pinjem pensil, pulpen, alat tulis temannya harus dikembalikan. Sebelum dikembalikan apa dulu? Izin. Itu mengutamakan kejujuran. Lanjut. Bersih, nomor 1 bersih dan nyaman, 2 kompak, 3 sejuk, 4 teman-teman bertanggung jawab dan mudah diajak diskusi bersama, 5 fasilitas VIP. Yang baru dari 4 poin ini yang ini ya, bertanggung jawab, belum ya? Bertanggung jawab. Kalau kelas VIP itu nanti tergantung dari kondisi kelas kita ya. Kita buat senyaman mungkin untuk belajar bersama. Oke, lanjutkan. Yang ini jangan berisik, 2 boleh makan di kelas. Oke, kalau jangan berisik berarti nanti masuk ke poin mana? Poin 1. Saling menghargai, saling menghormati ya. Jadi ketika temannya butuh konsentrasi belajar, kita harus bisa menghargai, jangan berisik di sekitarnya yang mengganggu. Begitu ya. Oke, lanjut. Saya menginginkan kelas yang bersih dan rapi serta tidak ada kekerasan atau bullying terhadap sesama sehingga itu menimbulkan suasana kelas yang damai. Kalau kita mengharapkan atau mengimpikan kelas yang tanpa ada bullying, tanpa ada kekerasan, berarti nilai ya di situ. Berarti nilai apa yang kita ingin wujudkan dan taati? Kira-kira sudah termasuk di poin yang kita tulis? Toleransi. Terus juga menghargai dan menghormati orang lain. Kalau kita menghargai orang lain artinya bahwa tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kita memiliki hak dan kewajiban belajar yang sama. Begitu ya. Oke, baik. Berarti sudah tidak ada tambahan untuk poin keyakinan kelas kita ya. Oke, Ibu bacakan. Oke, terima kasih Benson, silakan duduk. Oke, Ibu bacakan untuk keyakinan kelas kita. Mari kita baca bersama, kita ikrarkan bersama, dan kita sepakati bahwa nilai-nilai inilah yang nanti akan kita pakai, kita gunakan, dan kita junjung tinggi saat kita berada di kelas kita. Sepakat ya? Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, Saling menghargai. yang ketiga, Saling memahami atau toleransi. yang keempat, Mengutamakan kejujuran. dan yang kelima. Bertanggung jawab. Oke. Semoga nanti dengan kita komitmen bersama untuk mewujudkan dan menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kelas kita akan menjadi kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk belajar. Amin. Oke, baik. Demikian tadi kegiatan kita untuk menyusun keyakinan kelas kita. Nanti hasilnya akan kita bannerkan, kemudian kita tanda tangani bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mewujudkan kelas impian. Terima kasih atas kerjasama kalian. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan diseminasi di komunitas praktisi MGMP Fisika Kabupaten Banyuwangi mengenai pemahaman dan penerapan konsep budaya positif di sekolah. Bapak, Ibu, pengurus dan anggota MGMP Fisika se-Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita haturkan, karena pada sampai detik ini, hari ini, kita masih bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam, marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap syafaatnya kelak di akhirat. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan membawakan membacakan acara pada agenda rutin kita di bulan Januari ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti, yang maksud saya acara inti adalah sambutan-sambutan, yang keempat adalah acara inti, dan yang kelima adalah penutup diakhiri dengan doa. Baiklah, marilah kita buka acara agenda rutin kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin berdiri. dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMAN 1 Purwoharjo yang terhormat Dr. Andes Hari Suryono FP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, kebajikan. Yang kami hormati pengurus MGMP Fisika Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Fisika SMA se-Kabupaten Banyuwangi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita melakukan satu nikmat
untuk bisa berkegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita juga sehat semuanya ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Bapak yang kami hormati, hari ini adalah budaya, temanya ada diseminasi budaya positif. Tentu saja Bapak Ibu, budaya positif harus kita kembangkan dimanapun kita berada. Karena apa? Budaya positif itu kan aura positif, ya, akan mengeluarkan aura positif. Monggo Bu, aura itu pada sinar, sinar yang ada dalam tubuh siang yang bisa memancarkan sinar itu adalah aura. Berpikir positif, aura kita akan aura positif. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf manakala apa yang saya sampaikan kurang berkenan di Ibu Bapak semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Selamat bermusyawarah, selamat berupaya mengembangkan aura positif. Tuhan memberkati. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua MGMP Fisika. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Linda Agustina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Purworejo, Bapak DRS Hadi Suryono. Yang terhormat Bapak Ibu anggota MGMP Fisika Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia, izinkan saya mewakili Ketua MGMP kebetulan hari ini lagi ada kepentingan mendadak, jadi diwakilkan ke saya untuk menghadiri MGMP ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada khususnya Bapak Hani dan Bapak Ibu dari SMA Purworejo yang telah mengizinkan kami mengadakan pertemuan untuk periode yang pertama ini di semester 6 ini di SMA Purworejo. Luar biasa sekali sambutan dari Bapak Ibu di sini dan Bapak untuk acara yang di sini. Mohon izin Pak, ini tadi ada diskriminasi dari guru beberapa, jadi kita untuk mengawali program kerja pada semester ini diawali dengan diseminasi, kemudian nanti akan disosialisasikan juga program-program kerja nanti yang kira-kira apa saja dan mungkin itu masukan dari teman-teman sekalian. Mungkin itu. Ya, berapa itu. Jadi di MGP Fisika saat ini sudah ada kemarin kalau angkatan yang ketiga itu ada Pak Anam, kemudian yang sudah lulus Pak 1, yang kemudian yang di angkatan 7 ini sebenarnya ada yang aktif 3, siapa sih yang orang SMK? Ya, ada dari SMK. Berarti ada 3 Pak dari SMA. Kebetulan kita berkolaborasi memanfaatkan forum MGMP ini untuk membuat diseminasi seperti itu. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian yang istilahnya sangat aktif ya, untuk mengikuti pertemuan rutin MGMP kita. Semoga selalu dijadikan ajang untuk musyawarah, untuk saling sharing ilmu, saling silaturahmi, karena menjadi silaturahmi itu memperpanjang usia ya, juga menambah energi positif, seperti itu. Ya. Mungkin itu dari saya sampaikan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terima kasih. Untuk sambutan yang ketiga sebetulnya adalah
sambutan dari pembina MGMP Fisika karena beliau tidak hadir, berhalangan hadir. Maka kita lanjutkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu kegiatan inti adalah implementasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh yang pertama adalah Ibu Utaminingsih SPD. Bisa monggo kita silakan. Iya kan? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita, akan saya ulang kembali terkait dengan kegiatan diseminasi ini. Bahwasanya kami dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 sudah menyelesaikan 4 submodul, yaitu ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mengadakan diseminasi, berbagi pengalaman dan pengalaman terkait konsep budaya positif dan penerapannya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat di komunitas praktisi MGMP Fisika Kabupaten Banyuwangi. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu. Jelas saya yakin panjenengan sudah memiliki pemahaman yang jauh lebih banyak daripada saya. Maka nanti di sini kita akan sharing, berdiskusi tentang konsep budaya positif dan penerapannya, ya. Untuk di modul budaya positif di sini ada beberapa konsep utama, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian nanti ada disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti kami bertiga akan membahas secara detail satu persatu dari masing-masing konsep ini. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Jadi konsep merdeka belajar berdasar atau berlandaskan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun tumbuh kembang dari segala kodrat, baik kodrat awal maupun kodrat zaman yang ada pada anak didik kita, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, konsep Ki Hajar Dewantara ini tidak seperti teori tabula rasa. Jadi kalau di teori tabula rasa itu kan anak dianggap seperti kertas putih. Jadi kita, apapun yang akan kita berikan kepada anak itu adalah dasar yang akan direkam dan akan dimiliki oleh anak. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir itu memiliki kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keunikan. Nah, tugas kita adalah menuntun mereka. Kita tidak bisa memaksakan satu kompetensi kepada seluruh anak atau secara menyeluruh. Jadi masing-masing anak unik, mereka punya kompetensinya sendiri-sendiri, dan tugas kita adalah untuk menuntun. Berikutnya, pendidikan adalah menghamba kepada murid. Artinya pendidikan harus berpihak kepada murid sepenuhnya dengan menyesuaikan bakat, minat, dan juga kemampuan dari murid kita. Jadi menghamba di sini bukan kaitannya dengan ibadah ya Bapak Ibu, tapi menghamba di sini adalah untuk menggambarkan bahwa kita tuh harus sepenuh hati, sepenuhnya membimbing dan mendampingi tumbuh kembang dan proses belajar anak didik kita. Sehingga
dari konsep pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini, maka pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru harus dirancang secara berdiferensiasi untuk memenuhi setiap kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, baik kesiapan belajar, profil belajar atau gaya belajar, dan juga minat dari siswa. Tentunya akhir dari tujuan kita adalah untuk mewujudkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila? Dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus kreatif, berkebinekaan global, berpikir kritis, bergotong royong, dan mandiri. Nah, kalau nanti seluruh dimensi yang ada pada P5 ini dapat dikuasai oleh murid-murid kita dengan baik, maka mereka akan bisa tumbuh berkembang menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mandiri dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Konsep berikutnya adalah tentang disiplin positif Bapak Ibu. Kira-kira apa yang pertama kali tergambar di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Peraturan, membiasakan. Ya. Ada lagi? Peraturan, membiasakan, menaati. Nah, sebenarnya disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Ini sesuatu yang berbeda sekali dari persepsi yang ada di kelas selama ini, yang ada di kenyataan di lapangan selama ini, bahwa ternyata arti dari disiplin itu adalah belajar. Bagaimana? Jadi disiplin itu akan bisa membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai, yang dia yakini kebaikannya. Nah, namun di budaya kita makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kecenderungannya adalah ketidaknyamanan, keterpaksaan, dan bukan untuk mencapai sesuatu yang dihargai atau mencapai tujuan yang mulia. Jadi kalau disiplin biasanya identik dengan hukuman gitu ya, peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh semua, itu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Disiplin positif yang diinginkan di sini, bagaimana pendidik itu mampu menumbuh kembangkan anak-anak memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu adalah disiplin yang berasal atau berpijak pada motivasi intrinsik. Jadi motivasi internalnya, bukan motivasi eksternal. Kalau hukuman, ancaman, kemudian penghargaan, Bapak Ibu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi selama ini yang ada di lapangan kan kita sering ya, anak-anak itu akan patuh, tertib kalau kita awasi. Kalau ada Bapak Ibu gurunya gitu ya, begitu kita lengah, nggak ada yang mengawasi, ya mereka akan kembali lagi dengan sikap disiplinernya. Gitu. Nah berarti anak-anak itu masih memiliki motivasi secara eksternal atau ekstrinsik saja. Nah, bagaimana disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan motivasi internal tadi. Nah, anak-anak yang dia sudah memiliki motivasi internal dalam disiplin dirinya, dia akan melakukan segala sesuatu itu secara sadar, secara mandiri, karena dia ingin mencapai satu tujuan tertentu. Misal, seorang anak yang memiliki cita-cita ingin menjadi dokter, atau ingin menjadi polisi misal, maka secara sadar dia akan menuju tujuannya itu tadi. Berarti dia akan menata dirinya sendiri, dia akan memerintahkan dirinya sendiri untuk bagaimana dia mendisiplinkan diri agar apa yang dia cita-citakan itu bisa tercapai. Nah, konsep disiplin positif ini selaras dengan merdeka belajar yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah Bapak Ibu. Dikatakan merdeka itu enggak sebebas-bebasnya tanpa batasan, bukan berarti tanpa ada perintah sama sekali. Tapi di sini merdeka adalah mereka juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Yang seperti yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan disiplin diri
berperilaku disiplin. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Blazer, bahwa setiap tindakan manusia, baik anak-anak, murid, ataupun orang dewasa kita, itu pasti akan memiliki satu tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itu adalah disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau freedom. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan rasa kesenangan atau fun. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan studi kasus kaitannya dengan bagaimana sih mengaitkan kebutuhan dasar manusia ini untuk kita sebagai guru dalam melayani anak-anak. Di sini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas itu banyak yang mengeluh kepada Bu Ambar bahwa Doni itu seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Nah Bapak Ibu, jika di sini Bapak Ibu sebagai Bu Ambar, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira akan Doni melakukan itu tadi apa? Monggo silakan yang ingin berpendapat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di situ kan jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Yang pertama saya akan memberikan motivasi positif terkait dengan, saya mau menanyakan kenapa kok terjadi seperti itu sampai mengambil bekal teman-temannya, apakah di rumah belum masak atau gimana, atau belum makan dan sebagainya seperti itu. Belum sempat bawa begitu. Terus kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu, dan dari situ nanti kan otomatis anaknya menyampaikan keluh kesah yang dihadapi. Akhirnya kan kita juga bisa mengambil tindakan seperti itu. Terima kasih Bu Dini, luar biasa sekali ya sharingnya dari Bu Dini terkait dengan studi kasus ini. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Dini tadi, maka ketika kita menemukan murid kita berperilaku indisipliner yang menurut kita itu tidak sesuai dengan peraturan, maka langkahnya adalah kita harus menggali dulu kira-kira yang mendasari anak melakukan perilaku itu tadi apa. Seperti teori yang disampaikan oleh William Blazer tadi, bahwa setiap tindakan kita itu pasti ada tujuannya, dan tujuan itu pasti mengarah ke 5 hal tadi, yaitu bertahan hidup kah, ataukah kesenangan, atau kasih sayang, atau penguasaan, ataukah untuk kebebasan. Nah, mari kita kupas untuk kasus ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, jadi fisik itu pemenuhan fisik untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau di orang Jawa istilahnya sandang, pangan, papan, itu adalah kebutuhan inti dalam kita untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan kebutuhan biologis? Kebutuhan biologis kaitannya dengan reproduksi itu juga termasuk ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup, jadi melestarikan keturunan ya Bapak Ibu. Nah, untuk komponen psikologis yang masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup adalah perasaan aman. Jadi kita butuh merasa aman dari segala ancaman yang kita dapatkan, yang kita temui dari lingkungan kita, dan saat itu adalah kita memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, dari kasus Doni tadi, ketika ditanya oleh Bu Ambar saat pembimbingan kasus, ketika Doni itu menjawab karena dia lapar dan karena orang tuanya tidak sempat membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi oleh Doni saat melakukan tindakan itu tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival ini. Jadi Bapak Ibu, kita bisa memandang satu kasus itu dari berbagai sisi, dari berbagai arah pemikiran kebutuhan manusia tadi. Berikutnya, kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima.
kebutuhan dasar dan 3 berikutnya lagi termasuk kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan disayangi dan diterima ini atau love dan belonging meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan kasih sayang, memberi dan menerima, dan kebutuhan untuk menjadi dari bagian dari sebuah kelompok, untuk merasa diterima dalam sebuah kelompok atau komunitasnya. Nah, kalau Doni tadi melakukan tindakan mengambil bekal temannya secara paksa itu dengan tujuan agar diperhatikan oleh teman-temannya, ketika teman-temannya kesel, itu Doni senang, oh ternyata teman saya memperhatikan saya. Kemudian ketika temannya tadi mengadu ke Bu Ambar, kemudian Bu Ambar memperhatikan Doni, memarahi Doni dan mengajak ngobrol Doni, itu Doni senang. Kemudian orang tuanya juga ketika orang tua tahu itu, mereka jadi memperhatikan Doni. Maka saat itu Doni melakukan tindakannya adalah dengan dasar untuk memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Ini banyak sekali Bapak Ibu kasusnya di kelas ya. Kita sering sekali menemukan anak yang troublemaker gitu ya. Tapi ternyata ketika kita gali secara secara penuh kasih sayang gitu, kita ajak ngobrol, kita dekati, ternyata ada gitu alasannya kenapa dia melakukan tindakan-tindakan yang memancing perhatian kita gitu ya. Jadi harapannya nanti dengan mengetahui kebutuhan dasar dari masing-masing murid kita akan dapat memberikan layanan, tindakan, dan perilaku yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi umpama dokter itu resep obatnya sesuai dengan keluhan sakitnya, tidak mau praktek lagi begitu ya. Kalau dulu ketika saya memilih profesi guru, saya pikir ini adalah profesi paling aman karena malprakteknya nggak terlalu kelihatan gitu waktu itu. Kalau dokter itu kan berkaitan dengan nyawa. Ternyata malpraktek kita guru itu luar biasa Bapak Ibu, menyangkut generasi-generasi berikutnya. Ketika kita menelurkan sesuatu yang salah, ketika mereka berkeluarga, mereka melakukan lagi kesalahan itu bisa berlanjut. Jadi harapannya nanti kita bisa memberikan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak. Yang ketiga, kebutuhan dasar akan penguasaan atau power, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, untuk dianggap bisa, kompeten, untuk bisa membuat perbedaan, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan akan penguasaan tinggi, mereka di kelas itu cenderung mendominasi. Ya, Bu, pernah ya mendapatkan atau menemui murid seperti itu. Jadi ketika dalam kerja kelompok, mereka selalu ingin yang di depan, mereka ingin memimpin gitu ya. Kemudian mengatur teman-temannya. Berarti anak ini memiliki kebutuhan akan penguasaan atau power. Kalau di kasus tadi saat Doni ditanya, ketika jawabannya adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut ke dia, jadi segan dan menuruti apa yang dimaui Doni, berarti Doni ini membutuhkan kebutuhan dasar akan penguasaan atau power. Nah, kalau yang dibutuhkan Doni adalah kebutuhan akan penguasaan, ketika kita keliru dalam menangani, misal kemudian dia kita marahi atau kita ajak ngobrol sehingga dia tidak melakukan hal itu lagi, ini bukan solusi Bapak Ibu, karena yang dia butuhkan adalah bagaimana dia menyalurkan keinginannya itu tadi. Kebutuhan dia akan diakui, bisa kompeten, bisa memimpin itu tadi. Jadi ketika dalam kerja kelompok, mungkin bisa anak ini kita berikan tanggung jawab sebagai pemimpin kelompok, sebagai ketua kelompok. Jadi kita berikan kepercayaan kepada dia akan senang melakukan itu. Yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kebutuhan ingin memiliki pilihan. Jadi bukan didikte gitu ya. Kebutuhan untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi akan senang sekali mencoba hal baru yang menarik. Mereka lebih aktif, lebih banyak bergerak karena mereka memiliki kebutuhan akan kebebasan yang cukup tinggi. Jadi mereka ingin mencoba hal baru, ingin sesuatu yang menarik. Maka pembelajaran yang bisa kita sajikan untuk anak-anak muda seperti ini bagaimana kita memberikan kegiatan belajar yang aktif, yang menstimulasi motorik mereka sehingga mereka tidak merasa bosan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan atau fun, yaitu untuk mencari kesenangan, untuk bermain, untuk tertawa, bergurau, bersedekah dengan teman-temannya. Itu juga kebutuhan dasar Bapak Ibu. Saya pernah mendengar
ada satu penelitian gitu, ketika satu makhluk hidup ya menjadi penelitian hewan gitu, ketika dia diisolasi tanpa makanan, dengan dia diisolasi diberikan makanan, tapi dia dibatasi gerak sosialnya, kesenangannya, maka di sini ternyata hasilnya jauh lebih cepat yang stres ini, yang dibatasi untuk kesenangan sosial dan kesenangannya atau happy-nya, rasa happy-nya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita butuh untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan, sesekali bercanda, sesekali tertawa, begitu ya. Anak-anak seperti ini akan senang ketika kita sajikan pembelajaran yang berbasis game atau permainan. Maka dalam kasus di atas tadi, kalau kita kupas untuk Doni tadi, ketika dia melakukan itu karena iseng, dia senang kalau lihat temannya kesel dan menurut dia itu adalah sesuatu yang lucu. Berarti di sini Doni membutuhkan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar akan rasa senang atau fun. Jadi Bapak Ibu, setelah kita sharing tentang disiplin positif, disiplin diri, kemudian motivasi intrinsik itu seperti apa dalam menumbuhkan disiplin positif diri dalam anak, kemudian bagaimana kita menganalisis perilaku anak-anak kita, murid-murid kita kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, maka marilah di sini kita untuk mengubah mindset kita terhadap perilaku anak. Mari kita mulai untuk belajar menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar dari murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang bebas, yang seimbang, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan akhirnya mereka akan menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi saya terkait dengan materi budaya positif. Mari kita mendidik dengan hati, akan sampai ke hati, dan kita mengajar dengan cinta akan mendatangkan bahagia. Terima kasih. Jika nanti ada yang ingin disyaringkan, ditanyakan, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang ketiga dan sekaligus yang terakhir. Ini akan dibuka termin tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan atau menanggapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan ketiga rekan kita, saya itu jadi lebih semangat. Terima kasih atas semua ilmunya. Kita jadi kayak terbuka, kemudian kayak kita refresh kembali meskipun sebenarnya memang betul pengajaran itu sudah ada di surrounding kita, di lingkungan kita. Yang mau saya tanyakan untuk penanganan siswa kita untuk sesuai dengan kebutuhan tadi loh ya. Kan sesuai kebutuhan dasar, kan ada yang kekuasaan dan sebagainya. Saat kita menanya itu yang bikin saya itu kayak apakah dia itu kebutuhannya yang mana gitu loh. Apakah dia hanya happy fun tentang melakukan kesalahan atau hanya ingin berkuasa seperti itu. Apakah bagaimana caranya untuk meneliti lebih lagi agar kita tepat sasaran saat kita memberikan dia itu motivasi atau apapun gitu. Tadi kan ada beberapa yang mungkin dijelaskan di Bu Lina, saya waktu itu udah nangkep tadi, nggak mengikuti kata-kata apa, misalkan kita memotivasi atau sebagaimana gitu. Jadi ada dua pertanyaan berarti ya. Satu aja. Oke, satu aja boleh. Terima kasih. Saya butuh contoh dari studi kasus tadi siapa tuh? Bu Linda Bu. Dari budaya positif tadi kan apa loh? Dari budaya positif kita menemukan dari studi kasus
siswa tadi itu kebutuhannya dari tujuannya dia melakukan kesetaraan itu apa gitu loh. Apakah karena ingin diperhatikan atau karena kebutuhan dasar karena dia belum makan dan sebagainya gitu. Terima kasih. PS2. PS2 satu-satu dulu. Baik, di sini saya merupakan pembicara pertama untuk juga menjawab dari pertanyaan Bu Nikita terkait kasus yang saya sampaikan. Ya, salah satu contohnya itu, ya. Jadi sambung menyambung antara yang saya sampaikan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana kita menyikapi murid-murid kita yang berperilaku spesial, gitu ya, yang perlu penanganan khusus, gitu, dengan mengaitkan terhadap kebutuhan dasar tadi. Sebenarnya itu nyambung dengan yang disampaikan oleh Bu Erni kaitannya dengan segitiga restitusi. Jadi cara penanganan siswa itu kami memperkenalkan dengan teori namanya segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi. Jadi memang di sini dituntut guru untuk memiliki keterampilan bertanya sehingga mampu menggali apa yang menjadi alasan atau motivasi anak berperilaku seperti yang ada di studi kasus tadi, begitu Ibu. Nanti jika masih ada waktu akan coba saya tampilkan contoh video peragaan ketika kita menangani kasus yang dialami oleh murid kita dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Semoga jawaban saya bisa lebih menambah wawasan dan kebingungannya bisa mulai sedikit berkurang. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materinya yang sangat bermanfaat untuk di zaman era Junasi sekarang. Jadi saya rasa semua sekolah juga merasakan gimana karakter siswa yang sangat bervariasi, mulai dari karakter ketika di kelas atau latar belakang dan lain sebagainya, sehingga ketika dalam proses pembelajaran juga sangat diperlukan suatu kegiatan yang bisa mengakomodasi seluruhnya. Oke. Pertanyaan saya, seandainya dari segitiga restitusi ya tadi sudah diberlakukan, misalnya yang pertama untuk menggali permasalahan, sementara peserta didik tidak mau jujur atau tetap kekeh menjadi tidak mau bercerita, tetap ingin menutupi atau tidak mau ngomong sama sekali, kemudian dia tetap berlaku negatif meskipun kita sudah melakukan segitiga restitusi tadi. Kira-kira bagaimana cara mencari solusinya? Terima kasih. Terima kasih. Saya mau sedikit menambah ya Bu Amel. Memang metode pembelajaran kita, strategi pembelajaran kita terus berkembang mengikuti perkembangan anak juga begitu. Nah, pas segitiga restitusi ini salah satu alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak. Tentunya yang namanya resep itu tidak ada yang 100% menghasilkan keberhasilan, pasti akan ada errornya. Nah, untuk segitiga restitusi, kalau saya pelajari memang kita guru dituntut untuk bisa memiliki tadi ya keterampilan bertanya gitu, bagaimana kita mengambil salah anak ini. Nah, tadi ditawarkan ada beberapa posisi kontrol kita saat menangani anak. Ada yang namanya posisi teman, ketika seperti yang dijelaskan jadi tadi ya, kita melakukan pendekatan, kita ngobrol dan kita istilahnya menjalin komunikasi seakrab mungkin dengan anak. Mungkin dengan begitu anak bisa terbuka ke kita, bisa diskusi permasalahan dengan kita, atau memposisikan diri sebagai pemantau dan juga memposisikan diri sebagai manajer. Nah, posisi mana yang akan kita ambil di tiap anak itu akan berbeda, tentunya menyesuaikan dengan karakter anak tersebut. Ada anak yang kurang begitu suka ketika kita intimate, kita dekati secara personal, itu ada yang
nggak begitu nyaman, kita yang nggak nyaman juga. Jadi kembali lagi kita menyesuaikan dengan karakter anak kita. Pasti kita sebagai guru yang berinteraksi dengan anak di kelas, tentunya setidaknya bisa paham lah bagaimana karakter anak itu. Kemudian jika memang kita mengalami kesulitan untuk menggali informasi atau permasalahan dari anak, kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Karena di sini memang kurikulum Merdeka ini mengedepankan sistem kolaborasi antar guru, baik dalam pembelajaran maupun dalam mendampingi permasalahan yang dialami oleh anak. Gimana Bu Amel, apa sudah cukup atau kurang atau bagaimana? Dan jawaban kita Ya, sudah luar biasa sekali. terima kasih. Atau Bapak Nahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persoalannya bukan apa-apa, cuma saya ingin, intinya adalah kenapa kok saya tidak sependapat dengan kalimat itu. Intinya dari situ aja. Tadi kalimat itu adalah yang berbunyi bahwasanya yang disampaikan dari tadi belajar dari kesalahan. Saya tidak sependapat. Mau kesalahan kok boleh belajar. Itu aja. Yang kedua yang disampaikan oleh Bu Utami, kita menyesuaikan siswa. Tapi kenapa oleh guru yang mengikuti polanya siswa? Akhirnya nanti unen-unen Jo mengatakan, ya kebun nyusul bubur. Tolong, ini kelihatannya sepele ya, sepele. Ya, sikap yang kelihatannya nanti endingnya jadi masalah, nggak usah. Contoh lagi yang di masyarakat, yang berkembang di masyarakat, kesehatan itu mahal. Ketika kita sakit masuk rumah sakit mahal benar. Nah, jadi perlu hal yang sekiranya itu diluruskan, maknanya membahayakan. Jadi yang namanya kesalahan siswa itu ya jenenge istilah Jawa ini siji anggit gitu aja ya. Kayak bahasa Indonesia mengatakan lain pada, lain belalang, lain lebur, lain ikannya. Jadi sebisa mungkin kita tetap punya komitmen. Yang penting satu, tidak melanggar kesepakatan. Kesepakatan itu insya Allah ada di dalam sekolah masing-masing itu beraneka ragam. Artinya beraneka ragam itu cara atau teknik penanganannya itu berbeda. Nun sewu, kurun itu 7 tahun panggah dari tate, tak tergantikan. Jadi macam-macam bentuk itu ya akhirnya males saja gitu. Mau mengundurkan diri nggak diterima. Soalnya bol. Berhasil Pak. Ya bukan begitu, dia kesel itu loh. Makanya yang dulu dengan model sampul dan sebagainya, alhamdulillah sekarang sudah nggak itu lagi. Dan bahasa hewan sering keluar dulu, soalnya dia senong. Saya ini kalau tua ya, tentunya permasalahan tua kan begitu. Ya pokoknya istilahnya jangan surah yang mengatamu ini bima biasa yang begini. Saya alhamdulillah tahun dulu karuan juga mau. Loh, kalau guru mengatakan seperti itu ya, kadang-kadang protes siswanya. Loh, Pak Naru kok iso? Loh, saya bukan iso beneran, acting ini. Iya, kalau acting itu suatu kesalahan, maka banyak sekali bintang film mati karena acting peran. Terus ada lagi, ini kasus yang sama ya. Ketika upacara bendera, dan sekarang terus selalu terjadi. Ketika saya menentukan anak untuk upacara, lupa gurunya kaya ngono, muridnya dikon desa bener. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk dengan pemikiran yang santai, belokan kayak guru sih gak baris memang bener. Kayak guru sih baris. Lebih ada siswa kaya awakmu kuwi sing sakar dhewe. Lha kene siswa kancamu yo sing baris sakar ngono api. Besok Leo sampai besok kategori guru kaya gak gelem baris.
Saya kembalikan. Jadi bukan berarti kita menyesuaikan siswa, bukan. Biasa berpikir realistis, dibedoni iki bener, iki salah, wis pilihan dhewe. Surga neraka manggone ning awakmu dhewe. Itu aja sudah. Cilaka bejo yo urusane awakmu dhewe. Tugasmu mung duduhne iki lho sing bener, iki lho sing salah. Dah, itu aja. Masih banyak lagi. Mungkin kalau dongkap saya diprotes orang banyak, makanya layanan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menuri masukannya. Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan setelah bertanya tadi Pak Menuri menjelaskan, menjabarkan itu menurut saya masih dalam konteks yang sama dengan guru menyesuaikan dengan murid. Kalau diistilahkan atau dicontohkan dengan kebo nyusu budel, menurut saya itu lebih tepat menggunakan kata menuruti, Bapak. Kalau guru menuruti siswa itu menurut saya sepadan dengan istilah kebo nyusu budel. Tapi kalau guru menyesuaikan dengan siswa, saya pikir itu tidak sama, Bapak, dengan kebo nyusu budel. Karena menyesuaikan itu tidak selalu, tidak serta-merta kita menuruti apa yang mereka inginkan. Murid pengennya jam kos, kita turuti, itu namanya kebo nyusu budel, Bapak. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan karakter anak, itu memang yang dimaui dari kurikulum Merdeka. Kenapa di sini Ki Hajar Dewantara memilih kata menuntun? Coba kita artikan, kita maknai kata menuntun. Kenapa kok tidak membimbing? Tapi beliau lebih memilih kata menuntun. Karena kalau kita menuntun, anggap aja kita menuntun langkah anak. Jelas kita akan menyesuaikan dengan ritme langkahnya. Nggak mungkin orang yang menuntun itu akan lebih cepat jalannya daripada yang dituntun. Maka nggak akan berhasil proses penuntunannya. Kalau anak yang kita tuntun jalannya cepat, kita akan mengikuti. Jadi penuntun itu mengikuti. Apa menyesuaikan, bukan mengikuti, menyesuaikan dengan karakter anaknya, bukan mengikuti, bukan mengikuti juga. Mengikuti dan mengikuti saya tidak sepakat, Bapak. Saya sepakat dengan kata menyesuaikan. Nah, bagaimana karakter anak ini berjalan? Ketika dia mau berbelok, padahal arahnya salah, kita bimbing. Nah, itu makna dari pemahaman saya tentang kata menuntun yang dipilih oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian belajar dari kesalahan. Saya sangat sepakat, kesalahan itu dipelajari memang Pak kalau menurut saya. Ketika misal saya berjalan tanpa menggunakan alas kaki di pagi hari, olahraga pagi, ternyata kaki saya lecet-lecet dan terasa sakit. Berarti kesalahan saya nggak pakai alas kaki. Berarti besok ketika saya jalan pagi, saya harus menggunakan sepatu, saya harus menggunakan sendal. Ini saya pelajari Pak kesalahan saya. Begitu. Kemudian ketika misal saat saya merebus air gitu, saya tinggal WA atau HP gitu, ternyata saya nggak tahu kalau sudah mendidih lama gitu kan, nanti kalau udah lama kan ada logonya tuh ya, nggak enak airnya. Akhirnya saya belajar, berarti saya kalau merebus air harus saya larang, atau kalau nggak saya tungguin, saya harus fokus ke sana. Saya mempelajari kesalahan saya agar tidak terulang lagi. Begitu. Jadi sebodoh-bodohnya keledai adalah yang terperosok di lubang yang sama. Berarti tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Demikian Bapak tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya nyelempang dari materi, tapi juga sharing. Kebetulan ada beberapa teman, 2 rekan ini sekolahnya mau maju adiwiyata. Nah, kita di materi kelas 10 itu kurikulum Merdeka. Kita kan ada materi pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, yang saya lakukan di sekolah saya, kebetulan di situ kan dikatakan bahwa salah satu cara untuk mengatasi perubahan, mengurangi terjadinya perubahan iklim, yaitu sikap kita untuk tidak membawa minuman berbungkus berkemasan, membeli minuman berkemasan, tapi membawa tumbler dari rumah, terus membawa bekal dari rumah, terus ke sekolah, masuk ke wilayah sekolah jalan kaki. Jadi sepedanya dititipkan di luar. Intinya begitu, sekolah kita bebas dari polusi. Nah, seperti itu. Nah, itu saya masukkan setiap pagi sekarang karena ada materi itu. Setiap pagi kalau saya masuk kelas absen, kamu bawa apa? Tumbler Bu, bawa bekal, bawa tumbler Bu. Itu terus akhirnya saya lihat, oh ternyata ada perkembangan. Anak-anak bertambah.
membuat video. Hasil akhirnya nanti kalian membuat video. Saya bilang videonya tentang sekolah kita, terus tentang berikrar untuk dalam mengatasi pemanasan global kita. Dari siswa ini berikrar untuk ke sekolah jalan kaki. Jadi diimplementasikan langsung. Tapi saya juga begitu, di kelas pun saya di tas ini juga selalu ada tumbler karena nyontohnya seperti itu. Kemudian juga ini membuat biopori. Biopori juga untuk mengatasi pemanasan global. Besok ini kita kalau mau ada kita akan menurut BMKG kita nanti akan ada kekeringan cukup lama. Untuk mengatasi itu saya gerakkan satu kelas 6 biopori yang kebetulan tabung bioporinya kita buat dari botol bekas 1,5 literan itu 2 botol disusun itu bioporinya. Kemudian untuk sehingga itu namanya reuse juga, reuse dari itu. Kemudian juga reboisasi, sehingga semuanya masuk ke materi terus itu. Jadi itu yang saya sharingkan. Kemudian saya tambahkan untuk permasalahan tadi yang sesuai dengan tema, yaitu di sekolah kami mempunyai satu siswa kelas 10 di golongan ABK itu anaknya ya mampu biasa, tapi kalau diajak ngomong susah kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa Indonesia harus pelan, tegas, baru dia paham. Tapi kalau bahasa Inggris merocos dia, karena dia suka lihat nonton animasi dan dia ternyata animator. Nah, dia sudah membuat ya. Kemarin teman-temannya itu saya suruh tugas ini. Ayo coba amati diri kalian sendiri, mana kegiatan kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi ternyata yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi ada dari yang aku kegiatan saya merokok, aku pinter, nggak apa-apa, saya bilang bagus ya, bagus. Saya suruh boleh, pokoknya jawab dengan jujur, itu kejujuran yang penting. Lah, si anak ini kan tidak bisa, padahal hanya gampang itu, tidak bisa. Ini tidak bisa dia menyampaikan itu tidak bisa. Diulang turun, tinggal turun. Ya. Kalau tidak hadiah sendiri, kalau tidak mendengarkan. Jadi kalau yang lainnya ngajar pusing menghadapi anak ini. Tapi saya enggak. Saya bilang kemarin, Jalfa, nanti tugas kamu membuat animasi. Fotonya Jalfa ada di situ. Terus Jalfa ngomong sesuai dengan teman-temannya tadi. Setornya file ya ke Bu April ya. Berapa minggu? 2 minggu. Oke, 2 minggu. Ya, seperti itu. Jadi kita ngikut ke anak memang iya. Nah, kalau masalah lipstik tadi Bu Erni, ya gitu ke anak. Bahasanya pokoknya obat kencure, dodolan kencure, wah. Aduh anak cantik, sudah cantik, kenapa pakai lipstik? Yang pakai lipstik itu Bu April, karena Bu April kelihatan muda. Nah kalau kamu pakai lipstik kan berarti sama dengan Bu April, kamu tua. Terus kebetulan gurunya lewat, iya, yang tua-tua ini pakai lipstik. Kalau yang muda masih cantik nggak pakai, besoknya nggak pakai terusan. Karena nanti saya takut saya panggil ibu, kamu sama. Nah, ya itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit kok Bapak Ibu, sesuai dengan siswa yang diteruskan oleh Bapak pendidik kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, Ing Arso Sumpurodo, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Mohon maaf, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pendapat teman-teman, atau lebih tepatnya saya sebut adik-adik ya, karena di sini saya sebagai guru sepuh, guru yang paling sepuh. Oke, pertanyaan saya, di pembelajaran fisika kita sebelumnya berkutat pada teori atau konsep dan juga contoh soal atau
penyelesaian soal. Nah, dengan adanya aplikasi atau penerapan budaya positif juga tadi selain budaya positif, disiplin positif ya. Bagaimana kita membagi waktu antara penyampaian materi dengan teknik pembelajaran yang kita sampaikan atau kita bahas hari ini. Hanya itu Ibu, jadi bagaimana pembagian waktu atau deskripsinya nanti untuk penyampaian materi dan teknik pembelajaran dengan sistem yang diungkapkan oleh Bapak pendidik kita yaitu Ki Hajar Dewanta. Terima kasih, hanya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sharingnya. Kalau saya sepemahaman saya bahwa segala konsep atau materi pemikiran yang disampaikan di depan tadi itu kita tidak perlu meluangkan waktu khusus begitu. Jadi semua pemahaman itu nanti akan terintegrasi di kegiatan pembelajaran kita. Misal kaitannya dengan keanekaragaman kebutuhan dasar dari murid-murid kita, kemudian gaya belajar yang berbeda-beda, minat dan kesiapan atau daya kompetensi ya, kemampuan anak yang berbeda-beda itu semua nanti akan terintegrasi di kegiatan pembelajaran kita, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau memang ada anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus, baru nanti di situ kita luangkan waktu untuk melayani mereka dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, bagaimana supaya budaya positif itu adalah perilaku-perilaku baik yang dilakukan dan secara berulang-ulang terjadi sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Itu kan indah Bu ya kalau kita memaknai artinya ya, adanya sebuah perilaku baik yang menjadi kebiasaan. Jadi anak-anak secara sadar, secara mandiri melakukan perilaku baik di sekolah. Itu sesuatu yang indah, visi ideal kita. Untuk mencapainya, maka kita perlu memahami tentang konsep disiplin positif. Bagaimana kita menanamkan nilai disiplin, perilaku disiplin ke anak dengan menggunakan motivasi internal. Nah, untuk mencapai disiplin positif dengan motivasi internal pada anak, kita mundur lagi langkahnya yaitu ke pembentukan keyakinan kelas. Jadi menurut saya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas ini apa bedanya dengan peraturan? Kalau peraturan, anak-anak lebih menjadi objek pasif gitu, menerima. Jadi dilarang mencoret-coret tembok, dilarang datang terlambat dan sebagainya. Harus begini, harus begitu. Kalau keyakinan kelas itu adalah bentuk lain bagaimana supaya anak-anak itu menyadari, oh saya membutuhkan perilaku ini karena memang saya butuh, bukan karena saya takut oleh hukuman, bukan karena saya takut oleh guru. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu sebisa mungkin kita sebagai guru, sebagai sutradara di kelas itu mengarahkan anak-anak untuk memunculkan pendapat-pendapat mereka tentang nilai-nilai kebaikan. Setelah itu kita bimbing mereka untuk mendeskripsikannya ke dalam bentuk keyakinan kelas. Kita memberikan kepercayaan kepada anak untuk bertanggung jawab atas apa janji yang sudah mereka sampaikan di keyakinan kelas tadi. Maka di ending untuk urutan keyakinan kelas itu kita tawarkan ke anak-anak kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Nah, nanti dari situ kita akan membimbing anak lagi, mengarahkan untuk menuju ke nilai kebajikan apa yang mereka yakini dan harus disepakati bareng untuk diterapkan bersama. Kalau sudah terbentuk, baru kita benarkan dan kita tanda tangani. Untuk level kita, anak-anak SMA, saya pikir ketika diajak untuk membuat komitmen, anak-anak sudah cukup paham ya Pak Ibu. Jadi mungkin nanti dengan begitu, ketika ada anak yang tidak menerapkan keyakinan yang sudah mereka buat sendiri, yang sudah mereka sepakati sendiri, nah kita akan mengembalikan itu, kita akan menyampaikan itu di kegiatan pembimbingan saat segitiga restitusi. Jadi begitu, kita tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk menerapkan semua konsep ini karena nanti terintegrasi di sana. Bagaimana kita melayani kebutuhan yang berbeda-beda dengan pembelajaran berdiferensiasi. Satu misal ya Bu, satu contoh yang sudah saya lakukan. Kebetulan saya mendapatkan di kelas IPS Bu, di kelas IPS yang spesial begitu. Nah di kelas itu spesialnya adalah jumlah siswa yang pernah hadir di kelas dari 32 siswa itu adalah ada 4 siswa. Jadi luar biasa di situ tuh kalau ada 5 anak
yang awal dari itu adalah prestasi. Nah, bagaimana saya membawa materi fisika di kelas yang seperti itu? Nah, saya mencoba, meskipun saya belum mendapat kesempatan untuk mengajar di kelas 10, tapi saya pikir segala sesuatu konsep yang baik yang disaringkan oleh pemerintah, yang diprogramkan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan, saya pikir semua anak tetap mendapat itu. Jadi saya mencoba menerapkannya di kelas 12. Ketika itu di pembelajaran rangkaian listrik, kalau anaknya saya ajak mempelajari konsep itu, dia harus hilang Bapak Ibu. Karena ya itu tadi dengan kondisi kelas yang seperti itu. Akhirnya saya coba pembelajaran berdiferensiasi di sini terbagi beberapa kelompok. Saya suruh memilih sendiri. Mereka inginnya membahas materi ini dengan cara apa? Ada kelompok yang saya membuat rangkaian aja Bu, kalau saya bisa Bu. Biasanya di rumah bikin rangkaian di kebun Bu, kalau ada yang rusak bantu Bapak ini betulkan. Ya sudah. Jadi kelompok itu membuat rangkaian. Ada kelompok yang dia membuat presentasi PowerPoint. Ada kelompok yang membuat kayak di ini loh, TikTok, kayak di ini ya, video animasi, nah seperti itu. Nah kemudian mereka mempresentasikan di depan. Nah setelah itu kegiatan berikutnya adalah mengkonfirmasi pemahaman yang sudah mereka peroleh tadi. Kita sebagai guru harus mengkonfirmasi di tahapan refleksinya penting bagaimana kita menghandle atau mengendalikan agar pemahaman mereka itu tetap pada koridor yang benar. Jadi nanti di sini anak-anak itu akan aktif gitu, karena mereka melakukan kegiatan yang mereka suka. Jadi tidak satu kegiatan dilakukan secara seragam oleh seluruh siswa, padahal masing-masing anak punya potensi yang berbeda-beda. Itu sharing saya terkait dengan bagaimana sih menerapkan konsep-konsep ini di kelas. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tawarkan apa pagi ini terakhir atau karena mengingat waktu gitu. Ya terakhir, Karena waktu juga sebagai yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus untuk ibu-ibu penggerak. Jadi yang di depan itu ada ibu penggerak. Kalau saya adalah guru yang sulit bergerak karena sebentar lagi pernah mager. Jadi terima kasih. Jadi pencerahan oleh ibu-ibu yang muda, ibu penggerak, semangat ya, semangat, jangan patah semangat begitu. Ya kembali pada topik yang kita bicarakan. Sebetulnya pada intinya itu adalah pendidikan kasih sayang. Jadi kalau kita mau mendidik anak dengan rasa kasih sayang, maka akan memperoleh anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pinter kok, tapi punya budi pekerti. Tapi sekarang, zaman sekarang sudah banyak yang terbalik. Banyak orang-orang yang pintar tapi tidak punya budi pekerti. Itu. Jadi kalau benar kita sebagai guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi mendidik dengan cara kasih sayang. Misalkan sambil satu contoh, mungkin saya itu sering anak-anak itu ini kita sering dapat anak-anak itu sharing ke saya hal-hal yang aneh. Ada satu saat itu pernah ada anak-anaknya sekarang sudah keluar, Pak, saya ini di rumah bingung. Saya tuh anak perempuan sudah besar, ibu saya juga tidak benar, bapak saya juga tidak benar, dua-duanya bawa selingkuhannya dibawa ke rumah, dan gitu. Terakhirnya saya kembalikan, sekarang begini, kamu sekolah masih dibiayai enggak? Masih. Kalau masih dibiayai, kamu fokus untuk belajar supaya nanti kamu jadi orang yang sukses. Itu urusan orang tua, kan gitu. Jadi suatu saat 4 tahun kemudian ketemu benar yang dia omongan pagi. Setelah bapak saya dan ibu saya bekerja, saya waktu kuliah dapat kiriman dari 2 orang, sehingga cukup untuk biaya kuliah, kan gitu. Jadi itu. Jadi jangan memponis menyenangkan. Terus yang baru saja minggu ini saya tadi dalam minggu ini hari Jumat yang lalu ada anak itu datang ke saya juga, Pak, ini saya mau sharing sama bapak. Saya dari kecil tidak pernah diurus oleh orang bapak saya, dan semua saudara saya, bule saya itu semuanya ikut membuli bapak saya. Terus saya ini harus gimana? Terus saya kembalikan, kalau seandainya bapak kamu
nggak ada, apakah ada kamu? Dan gitu. Kalau suatu kejahatan akan dibalas dengan suatu kejahatan kan sama saja. Jadi suatu kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, suatu saat akan bermakna. Dan gitu. Nah ini yang pertama ini saya. Lalu yang kedua tadi materi yang diungkapkan oleh Bu Utami tentang doni. Karena di sini pendidikan rasa kasih sayang harus kita munculkan. Tapi ini hanya memberikan masukan. Tadi yang diungkapkan hanya cuma doni saja. Apakah si anak-anak yang bawa bekal itu tidak diberikan nasihat di dalam makanan itu? Ya, disuruh supaya punya rasa berbagi, rasa kasih sayang. Karena kamu punya bawa lebih, maka harus dibagi kepada temannya. Itu kan kita memberikan pendidikan untuk berbagi pada sesama yang membutuhkan. Itu. Nah, terus yang diungkapkan Ibu siapa tadi masalah sepeda di luar. Ini pengalaman saya karena saya dulu juga lama menangani di kesiswaan, ya berbagai cara sudah saya lakukan. Kalau gitu plat nomornya itu saya umumkan, itu malah anak-anak pagi tukang parkir kayak gitu. Nah, ini cara yang situ Ibu. Akhirnya saya kerjasama dengan minta bantuan Pak Kebun. Itu saya bawa kunci pentil saya copot semua. Dari situlah anak-anak cedera. Akhirnya yang sepedanya besar-besar kan dorongan berat kalau digembos. Kalau hanya digembos kan nggak penak. Pentilnya copot muka belakang. Akhirnya besoknya sudah nggak ada sepeda yang di luar. Itu terapi saya. Mungkin jadi terima kasih untuk sharingnya. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih perhatiannya atas waktunya dan kesempatan untuk kami bertiga melakukan diseminasi budaya positif. Semoga ilmu yang kita berikan, sharing ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pendidikan Indonesia maju, guru bergerak bersama, Indonesia maju bersama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas share ilmunya, semoga bermanfaat. Untuk yang terakhir adalah penutup. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir adalah penutup. Dalam hal ini akan dipimpin berdoa oleh Bapak Sadirul Rasan SPDFM. EPD, mohon maaf, pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matahu ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa talaqana wa ahlana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tas'alna wa iyyahum min ahli dhahir wal batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, ahli-ahli kami, murid-murid kami, santri-santri kami, orang-orang yang ahli pengetahuan dan ahli kebaikan. Janganlah Kau jadikan mereka, ya Allah, orang-orang yang ahli kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa berakhir pulalah acara pada MGMP Fisika seluruh Saya
pembawa acara